Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yulanda. Saya dari jurusan PIAUD 1B ingin memaparkan materi tentang nasionalisme yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Edison NTPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggris yaitu nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Para nasionalisme menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik, yaitu political legitimacy, bersumber dari teori romantisme, yaitu identitas budaya, debat liberalisme yang menangkap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pemikiran mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat hidup, dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan ini pun tampak pula dalam dunia hewan. Saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun bila suasana aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini. Dalam zaman modern, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah ini. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidik mereka kepada nasionalisme yang ekstrim seperti Nazisme dan pengasingan dan sebagainya. Perkembangan nasionalisme di Barat. Awal mula nasionalisme di Eropa. Dalam sejarah, nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran berbangsa dalam pengertian Nationstate dipicu oleh gerakan reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Dalt 2005, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Terjemahan Injil membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin, seperti para pastor atau uskup dan kardinal. Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan Luther untuk menerjemahkan
menyerahkan Injil, mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin cetak yang ditemukan oleh Johann Gutenberg turut mempercepatkan penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan. Baiklah, nasionalisme pada awalnya mementingkan hak asasi manusia. Pada tahap selanjutnya, menghadap kekuasaan kolektif yang terwujud dalam negara lebih penting daripada kemerdekaan individual. Pandangan yang menjadikan negara sebagai pusat merupakan pandangan beberapa pemikir Eropa saat itu. Diantaranya Hegel. Dia berpendapat bahwa kepentingan negara didahulukan dalam hubungan negara masyarakat karena ia merupakan kepentingan objektif, sementara kepentingan masing-masing individu adalah kepentingan subjektif. Negara adalah ideal yang diobjektifikasi dan karenanya individu hanya dapat menjadi sesuatu yang objektif melalui keanggotaan dalam negara. Lebih jauh, dia menyatakan bahwa negara memegang monopoli untuk menentukan apa yang benar dan yang salah. Mengenai hakikat, negara menentukan apa yang moral dan apa yang bukan moral, serta apa yang baik dan apa yang destruktif. Nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 dan abad ke-20, muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia, Afrika, khususnya Indonesia, kenangan kejayaan masa lampau. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika sudah pernah mengalami masa kejayaan sebelum masuk dan berkembangnya imperialisme dan kolonialisme Barat. Bangsa India, Indonesia, dan Mesir ada juga Persia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Kejayaan masa lampau mendorong sangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bagi Indonesia, kenangan kejayaan masa lampau tampak dengan adanya kenangan akan kejayaan pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana pada masa Majapahit mereka mampu menguasai daerah seluruh Nusantara, sedangkan masa Sriwijaya mampu berkuasa di lautan karena maritimnya yang kuat. Konsep nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Konsep nasionalisme ini dan wawasan kebangsaan mengacu pada kesadaran suatu negara akan pentingnya ketunggalan bangsa nation state. Konsep tersebut bersifat ideologis dan disosialisasikan kepada setiap anggota atau warga negara. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengikat warga negara dalam beberapa hal, yakni A. Memiliki kesadaran sebagai suatu bangsa yang dapat memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada jiwa, semangat, dan nilai-nilai patriotik yang berkaitan dengan perasaan atau cinta tanah air, cinta kepada tanah tumpah darah, cinta kepada negara dan bangsa, dan cinta kepada milik budaya bangsa sendiri, kerelaan untuk membela tanah airnya. Yang ketiga, jiwa, semangat, dan nilai kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang mampu membentuk kepribadian, watak, dan budi luhur bangsa. Sementara itu,
Tataran nasionalisme Indonesia merupakan kehendak untuk membangun sebuah dunia yang di dalamnya manusia Indonesia sebagai bagian dari budaya ketimuran dapat merealisasikan dirinya secara bebas. Di samping itu, manusia atau Indonesia bisa terlepas dari tekanan dan dominasi penjajahan Belanda sebagai representasi budaya Barat. Tataran kontekstual ini membatasi gagasan pembebasan hanya pada hubungan antara bangsa yang dapat membuatnya bertentangan dengan gagasan pembebasan pada tataran yang lebih rendah. Dalam usaha untuk mewujudkan kehendak di atas, orang-orang Indonesia tertarik ke dua arah yang berlawanan, yaitu satu, ada yang bergerak ke masa lalu, dan dua, ada yang bergerak ke masa depan. Mereka yang bergerak ke masa lalu menganggap dunia itu sudah ada sebelumnya dan dapat ditemukan kembali. Sementara yang bergerak ke masa depan menganggap dunia itu sebagai sebuah bangunan yang akan atau sedang dalam proses pembentukan. Apabila kita menuntut sejarah, dapat kita dideskripsikan cita-cita kebangsaan tersebut. Di awal abad ini ada berupa cita-cita Indonesia untuk merdeka. Kemudian di era 45 sampai 60 berupa tekad untuk menjaga keutuhan negara. Selanjutnya ada generasi 66 ingin memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi. Begitu seterusnya, cita-cita kebangsaan tersebut harus selalu dirumuskan dan dipahami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Setiap individu yang berada dalam lingkaran suatu generasi atau yang mempunyai kewajiban sejarah untuk mengenali dan merumuskan cita-cita kebangsaan sebagai upaya menambah ukiran sejarah perjalanan bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.